Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama bersekutu di dalam peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, dan kita akan merenungkan tentang Allah yang membebaskan kita dari penindasan. Oleh karena itu, bersama-sama hari ini kita akan mengucap syukur, mewujudkan bakti kita kepada Allah di dalam ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan sebuah puisi karya Wiji Tukul yang berjudul Kemerdekaan. Kemerdekaan mengajarkan aku berbahasa, membangun kata-kata, dan mengucapkan kepentingan. Kemerdekaan mengajar aku menuntut dan menulis surat selebaran. Kemerdekaanlah yang membongkar kuburan ketakutan dan menunjukkan jalan. Kemerdekaan adalah gerakan tak terpatahkan. Kemerdekaan selalu di garis depan. Berdasarkan perenungan yang demikian, Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menyatakan penyesalan karena kita belum sepenuhnya mempergunakan status kemerdekaan kita untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memujikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 39, bait 1-3, Ku diberi belas kasihan. Oh
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menerima anugerah Tuhan, dan berita anugerah hari ini diambil dari bacaan Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 260 bait 1 sampai yang ketiga. Di tengah
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penyertaan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami memohon berkat penyertaan Roh Kudus. Kami akan mendengar sabda Tuhan agar kami mengerti dan mampu melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan di dalam ibadah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 9 sampai 16. Demikian. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merdeka. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun. Dan untuk tahun ini kita bersama-sama diajak menghayati satu tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saudara-saudara, agar sungguh-sungguh Indonesia tangguh dan tumbuh, maka kita semua diajak terlibat. Dan berdasarkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita menghayati satu tema, terlibat dalam karya pemeliharaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sabda Tuhan hari ini adalah bagian dari pembelaan Stefanus ketika ia ditangkap dan disidangkan di Mahkamah Agama. Dan dalam pembelaannya, Stefanus mengajak para pemuka agama dan orang-orang Israel untuk mengingat kembali peristiwa yang terjadi sejak awal ketika Tuhan menolong dan membentuk bangsa Israel. Stefanus mengingatkan Tuhan yang memanggil dan membentuk mereka menjadi satu bangsa, memelihara menjadi bangsa yang besar, adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Dan
karunia yang besar adalah keselamatan yang diberikan. Nah, Stefanus mengajak orang-orang Israel mengingat tentang Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi oleh penyertaan Tuhan justru Yusuf menjadi penyelamat bagi bangsanya dan bangsa Mesir pada waktu itu. Yusuf yang setia menjalani proses kehidupan dipakai Tuhan menjadi sarana keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam perayaan Indonesia atau kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, kita diajak juga untuk kembali mengingat karya penyelamatan dan pemeliharaan Tuhan sejak bangsa ini merdeka, bahkan sebelum merdeka, melalui para pendahulu, para pendiri bangsa ini. Indonesia berdiri merdeka tahun 45. Melalui perjuangan yang berliku dan cukup berat, bahkan setelah kemerdekaan, tertatih-tatih berjuang dengan cukup berat, bahkan tidak hanya dengan keringat, tetapi diwarnai tetesan darah. Kesulitan-kesulitan yang terus menghampiri bangsa ini mampu diselesaikan oleh para pendahulu kita, para pahlawan bangsa ini. Mereka yang menyediakan diri dan mempersembahkan dirinya untuk Indonesia, sehingga 76 tahun hari ini kita bisa menikmati Indonesia yang lebih baik. Mengingat pemeliharaan Tuhan yang demikian, maka kiranya juga menjadi kekuatan bagi kita, lebih-lebih di saat ini di mana kita semua juga sedang menghadapi kesulitan yang cukup besar karena adanya pandemi virus corona yang sudah hampir 2 tahun hampir 2 tahun kita semua mengalami bahaya dari virus corona dan akibat-akibat yang cukup besar. Tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, apakah Indonesia akan hancur? Hari ini kita diingatkan pemeliharaan Tuhan. Kita bisa mengatakan tidak. Tetapi Tuhan berkehendak melalui pemeliharaannya, Ia juga memanggil orang-orang yang mau menanggapi pemeliharaannya dengan menyerahkan dirinya setia seperti Yusuf, sehingga pemeliharaan dan keselamatan itu bisa terwujud. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, dalam rangka memperingati dan menyatakan syukur dalam perayaan kemerdekaan negara kita yang ke-76, baiklah kita semua sebagai bangsa, sebagai warga negara, kita yang pertama bersyukur bahwa Tuhan memelihara bangsa ini sampai hari ini. Kita bersyukur Tuhan berkenan memakai banyak orang untuk memelihara kemerdekaan, kesatuan negara Republik Indonesia, keselamatan sampai hari ini. Dan kita terus berdoa agar banyak orang yang dipakai oleh Tuhan sungguh-sungguh bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa
mendoakan para pemimpin bangsa, juga mendoakan orang-orang yang mau terlibat di dalam proses pemeliharaan bangsa ini. Mereka yang bekerja di pemerintahan, mereka yang bekerja di berbagai bidang, dan mereka yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya untuk kebaikan, untuk keselamatan dan kejayaan bangsa ini. Kita doakan supaya mereka diberi rahmat sehingga mampu mewujudkannya dengan baik. Yang ketiga, saudara-saudara kekasih, kita sebagai warga negara, kita dipanggil sama seperti Yusuf untuk terlibat dalam karya pemeliharaan bangsa ini melalui pekerjaan kita, melalui kemampuan kita, melalui talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun pekerjaan kita, di bidang apapun, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan orang lain, lebih-lebih untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Saudara-saudara kekasih, memang tidak mudah, sama seperti Yusuf yang harus menghadapi situasi yang tidak mudah. Kita pun sekarang juga menghadapi situasi yang tidak mudah. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan memelihara, dan yakinlah Tuhan berkenan memakai hidup kita menjadi alat pemeliharaan dan menyatakan kebaikan bagi bangsa ini. Kalau kita ingin bangsa kita tetap tangguh dan tumbuh, selamat dari pandemi, dan bisa terus membangun kehidupan menuju Indonesia yang adil dan makmur, mulailah dari diri sendiri untuk dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri, bekerja dengan tulus, bekerja dengan rela untuk bangsa dan negara, untuk kebaikan sesama. Saatnya gereja untuk menunjukkan bahwa hadirnya adalah garam dan terang, dengan sungguh-sungguh menyatakan kerja nyata, pelayanan yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Selamat merayakan dan mensyukuri kemerdekaan. Selamat untuk berkarya, terlibat dalam karya pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara kekasih, sekarang kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Secara khusus kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menghayati karya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa kami. 76 tahun Indonesia merdeka. Tuhan berkenan menyertai para pendiri bangsa kami, para pejuang, mereka yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk kemerdekaan, untuk tegaknya negara Republik Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa untuk kelangsungan kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkenan memelihara bangsa ini melalui para pemimpin kami, melalui setiap orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk kejayaan bangsa ini. Tuhan berkenan memberkati dan menyertai sehingga para pemimpin bangsa, mereka yang dipercaya bekerja di lembaga pemerintah, di pusat sampai di daerah, sungguh-sungguh bekerja dengan tulus dan rela hati, menyerahkan hidupnya untuk kebaikan dan kejayaan bangsa Indonesia. Juga kami semua yang bekerja di berbagai bidang kehidupan, Tuhan memberkati agar melalui kerja keras dan kerja nyata yang kami lakukan bersama, bangsa ini boleh tetap terpelihara dan semakin tumbuh menuju keadilan dan kemakmuran. Bapa di surga, kami berdoa di saat ini kami masih menghadapi situasi yang berat karena pandemi virus corona. Tuhan berkenan menolong kami. Tuhan memberi jalan dan memberkati pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk terus berupaya mewujudkan keselamatan bagi bangsa ini. Tuhan memberkati upaya melalui protokol kesehatan, vaksinasi, dan penelitian untuk membuat vaksin merah putih, vaksin Nusantara. Tuhan berkati agar semua boleh terwujud untuk keselamatan dan kebaikan bangsa ini. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat yang terdampak virus corona, mereka yang sakit, bahkan mereka yang sampai meninggal dunia. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada keluarga-keluarga agar kami semua tetap tangguh menghadapi situasi ini. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran agar kami tetap setia untuk terus bekerja dengan lebih keras demi kecukupan kebutuhan hidup
dan pemulihan ekonomi bangsa ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesetiaan kepada kami, agar kami terus berharap dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan yang telah memelihara bangsa kami sampai hari ini, 76 tahun. Tuhan pasti akan terus memelihara bangsa kami sampai pada kesudahannya. Kiranya keyakinan ini memberi kekuatan kepada kami semua untuk bersama-sama bekerja keras, terlibat di dalam karya pemeliharaan Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik, lebih adil dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan. Dan ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan terus berharap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita bersama-sama menyampaikan persembahan. Untuk itu, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Zabur, bab 98 ayat yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Demikian firman Tuhan sebagai dasar untuk kita mengumpulkan persembahan pada saat ini. Bersama dengan berputarnya kantong persembahan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat angka 337, bait pertama sampai bait yang ketiga.
di hadapan Tuhan. Dengan mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk berpersembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini bermanfaat dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Tuhan berkati yang mengelola persembahan ini, sekiranya dapat mempergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di sorga, sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan membimbing kami, menyertai setiap langkah kami di dalam kami menjalani hidup hari lepas hari. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan kidung penutup sekaligus nyanyian doa bagi bangsa kita yang hari ini berulang tahun yang ke-76. Kita menyanyikan kidung jemaat 336 bait 1 sampai yang keempat. Indonesia negaraku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita hari ini, ibadah hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia telah usai. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.